Om Swastiastu. Selamat pagi rekan-rekan, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua sehat selalu. Mari kita selalu menjaga kondisi kita di masa pandemi ini. Baik, sebelum kita memulai pelatihan pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apakah rekan-rekan sudah siap? Jika sudah siap, silakan simak baik-baik materi pelatihan yang akan saya jelaskan pada pagi hari ini. Baik, hari ini kita akan berlatih bagaimana cara membuat media pembelajaran menggunakan aplikasi VideoScribe. Apakah rekan-rekan ada yang tahu sebenarnya apa itu media pembelajaran? Kata media pembelajaran berasal dari bahasa Latin, yaitu medius, yang secara harfiah berarti tengah, perantara, atau pengantar. Menurut Hamalik, media pembelajaran adalah alat, metode, dan teknik yang digunakan dalam rangka lebih mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara guru dan siswa dalam proses pendidikan dan pengajaran di sekolah. Association for Education and Communication Technology atau ICT mendefinisikan media yaitu segala bentuk yang dipergunakan untuk suatu proses penyaluran informasi. Menurut Suprapto dan kawan-kawan, menyatakan bahwa media pembelajaran adalah suatu alat membantu secara efektif yang dapat digunakan oleh guru untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Education Association atau NEA mendefinisikan sebagai benda yang dapat dimanipulasi, dilihat, didengar, dibaca, atau dibicarakan beserta instrumen yang dipergunakan dengan baik dalam kegiatan belajar mengajar, dapat mempengaruhi efektivitas program instruksional. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai manfaat dan fungsi media dalam pembelajaran. Adapun manfaat media dalam proses belajar mengajar dapat kita perhatikan sebagai berikut. Yang pertama, dapat membantu kemudahan belajar bagi siswa dan kemudahan mengajar bagi guru. Yang kedua, melalui alat bantu konsep atau tema, pengajaran yang abstrak dapat diwujudkan dalam bentuk konkret. Yang ketiga, kegiatan belajar mengajar tidak membosankan dan tidak monoton. Dan yang terakhir, yang keempat, segala alat indera dapat menafsirkan dan turut berdialog sehingga kelemahan dari salah satu indera dapat diimbangi oleh kekuatan indera lain. Lalu, fungsi media pembelajaran menurut Sanaki bagi siswa adalah untuk yang pertama, meningkatkan motivasi belajar pembelajar. Yang kedua, memberikan dan meningkatkan variasi belajar pembelajar. Yang ketiga, memberikan struktur materi pelajaran dan memudahkan pembelajar untuk belajar. Yang keempat, memberikan inti informasi, pokok-pokok secara sistematis sehingga memudahkan pembelajar untuk belajar. Yang kelima, merangsang pembelajar untuk berfokus dan beranalisis. Yang keenam, menciptakan kondisi dan situasi belajar tanpa tekanan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, pembelajar dapat memahami materi pelajaran dengan sistematis yang disajikan pengajar lewat media pembelajaran. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai macam-macam jenis media pembelajaran. Akan tetapi, sebelum kita ke materi selanjutnya, apakah sejauh ini ada pertanyaan? Dari sekian banyak fungsi media menurut Sanaki yang sudah dijelaskan tadi, fungsi utama dari media itu sendiri apa, Pak? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Fungsi utama media pengajaran adalah sebagai alat bantu mengajar yang turut mempengaruhi iklim, kondisi, dan lingkungan belajar yang ditata dan diciptakan oleh guru. Apakah ada pertanyaan lain? Baik, karena tidak ada, mari kita lanjut ke materi selanjutnya. Media pembelajaran terbagi menjadi beberapa macam jenis yaitu: yang pertama, media cetak atau printout. Media pembelajaran dalam bentuk cetak adalah media yang berasal dari teks, gambar,
serta ilustrasi pendukung lainnya yang digunakan sebagai penyampai informasi belajar. Media cetak terbagi ke dalam 3 golongan, yakni yang pertama, media cetak lepas, yaitu buku, modul, majalah, gambar, leaflet, handout, dan foto-foto. Yang kedua, media cetak dipajang, yaitu poster, peta, papan flanel, mading, dan yang terakhir, yang ketiga, media cetak diproyeksikan seperti OHP atau slide proyektor. Yang kedua, kita ada media audio. Media audio adalah media berbasis suara, bunyi-bunyian, dan kesan nonverbal. Media pembelajaran ini cocok untuk siswa bertipe auditori. Contoh media audio diantaranya yaitu radio, CD, DVD player, MP3, game interaktif, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu media audiovisual. Media audiovisual adalah media yang menayangkan gambar dan audio dalam waktu bersamaan. Media ini adalah media yang dapat didengar sekaligus dilihat. Yang keempat, ada multimedia interaktif. Multimedia interaktif adalah media pembelajaran berbasis multimedia yang dilengkapi alat pengontrol yang dapat dioperasikan pengguna sehingga alat dapat memberi respon dan ada hubungan timbal balik antara alat dan pengguna. Yang kelima ada e-learning. E-learning adalah media pembelajaran berbasis elektronik yang memanfaatkan komputer atau laptop yang terhubung dengan jaringan komputer ataupun jaringan internet. Media pembelajaran ini adalah media modern yang sudah banyak diterapkan. Yang terakhir atau yang keenam yaitu media realita. Media pembelajaran realita adalah alat atau benda yang terdapat dalam kehidupan nyata. Umumnya, benda ini adalah benda alam yang dapat ditemukan di sekitar tempat belajar atau dalam kehidupan sehari-hari, seperti tumbuhan, bebatuan, pepohonan, dan lain sebagainya. Baik, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, agar tidak monoton, saya akan memberi pertanyaan. Jika ada yang bisa menjawab, silakan acungkan tangan kalian. Pertanyaan yang pertama, menurut rekan-rekan, jika dibandingkan, mana yang lebih efektif dipakai pada pembelajaran? Media visual, audio, atau audiovisual? Jika ada yang bisa, silakan acungkan tangan kalian. Baik, silakan. Menurut saya media audio visual jauh lebih efektif digunakan dalam pembelajaran dibandingkan dengan media visual dan audio. Baik, jawaban yang bagus. Apa ada yang ingin menambahkan atau ada yang berbeda pendapat? Baik, karena tidak ada, saya akan memberi satu pertanyaan lagi sebelum kita ke materi selanjutnya. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, kita tahu bahwa di masa pandemi ini, kita mulai beralih ke pembelajaran daring. Dan dalam pembelajaran daring ini, kita menggunakan e-learning sebagai media pembelajaran. Nah, menurut rekan-rekan, apakah penggunaan e-learning sendiri sudah efektif diterapkan pada pembelajaran daring ini? Menurut saya penggunaan e-learning sudah cukup efektif digunakan dalam pembelajaran daring ini. Mungkin pada awal-awal pembelajaran daring penggunaan e-learning masih kurang di beberapa sekolah. Tapi seiring berjalannya waktu, tenaga pendidik sudah mulai terbiasa dengan penggunaan e-learning. Baik, terima kasih atas pendapat saudara. Saya juga setuju. Di awal-awal pandemi ini, mungkin e-learning masih canggung untuk digunakan oleh beberapa tenaga pendidik. Tapi, untuk sekarang, penggunaan e-learning sudah lebih mudah untuk digunakan oleh tenaga pendidik. Mari kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, di sini, apakah ada yang pernah menggunakan atau pernah mendengar VideoScribe? VideoScribe adalah sebuah program aplikasi atau software yang dapat dipergunakan untuk membuat presentasi video dengan animasi tangan bergerak pada sebuah papan atau whiteboard. Dalam menggunakan aplikasi VideoScribe ini,
kita tidak akan terlalu mengalami kesulitan, karena aplikasi ini tergolong pada jenis aplikasi multifungsi, artinya bisa dipergunakan untuk apa saja. Beberapa contoh proyek dari VideoScribe ini antara lain yaitu untuk presentasi, infografis, iklan, dan lain-lain. Dengan VideoScribe, sebuah konsep atau prosedur dapat disajikan dalam bentuk multimedia yang menarik, sehingga akan mudah dipahami oleh yang melihatnya. Dalam proses pembuatan proyek di VideoScribe, seseorang tidak mesti menguasai aplikasi lain seperti Photoshop atau CorelDRAW, karena semua atribut, baik gambar dan audio, sudah disajikan dengan lengkap. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari aplikasi VideoScribe. Baik, kelebihan penggunaan aplikasi VideoScribe sebagai media pembelajaran yaitu yang pertama, kondisi terbaik seseorang ketika belajar yaitu pada saat penggunaan kata-kata dan gambar disajikan secara bersamaan. Yang kedua, seseorang akan belajar lebih baik ketika animasi dan suara disajikan bersamaan daripada hanya animasi dan teks. Dan yang ketiga, seseorang akan belajar lebih baik ketika bahan ajar disajikan dengan sederhana. Nah, dari ketiga contoh tersebut, kita tahu bahwa VideoScribe sudah menyajikan seluruh kelebihan tersebut pada aplikasinya. Selanjutnya, kekurangan penggunaan aplikasi VideoScribe sebagai media pembelajaran yaitu yang pertama, perhatian penonton sulit dikuasai karena partisipasi mereka jarang dipraktikkan. Yang kedua, sifat komunikasinya bersifat satu arah dan harus diimbangi dengan pencarian bentuk umpan balik yang lain. Yang ketiga, kurang mampu menampilkan detail dari objek yang disajikan secara sempurna. Dan yang terakhir, yang keempat, memerlukan peralatan yang mahal dan kompleks. Selanjutnya, manfaat membuat media pembelajaran di aplikasi VideoScribe adalah media pembelajaran yang dibuat akan dapat menjadi menarik dan efektif untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Adanya video pembelajaran berupa media audiovisual sebagai penyajian informasi pembelajaran mempermudah peserta didik untuk memahami dan mendalami materi yang dipelajari dan berdampak positif pada peningkatan budaya literasi peserta didik. Nah, untuk selanjutnya, kita akan membahas bagaimana cara membuat media pembelajaran dengan aplikasi VideoScribe. Saya akan menayangkan video tutorial cara membuat media pembelajaran dengan aplikasi VideoScribe. Silakan simak dengan baik agar rekan-rekan bisa menggunakan aplikasi VideoScribe untuk membuat media pembelajaran. Selanjutnya saya akan mencontohkan bagaimana cara membuat media pembelajaran di aplikasi VideoScribe. Di sini saya sudah ada aplikasi VideoScribe yang crack, yang tidak berbayar. Jadi di sini kita tinggal klik New Scribe. Di sini kita akan masuk langsung ke area kerja tempat kita membuat media pembelajaran tersebut. Awalnya mari kita sisipkan teks. Ini Mas. Kita di sini bisa mengganti font dengan klik Manage Font. Untuk bahkan font di sini kita harus menunggu cukup lama ya. Untuk diimport fontnya dari komputer kita ke aplikasi VideoScribe ini. Nah, setelah mengimport itu, otomatis kita bisa menggunakan font tersebut. Di sini saya akan menggunakan font basic saja. Jadi langsung klik centang, otomatis teksnya sudah ada. Jadi untuk mengecilkan area kerja ini, kita cukup men-scroll mouse kita. Scroll ke atas akan men-zoom. Untuk zoom out, tinggal scroll ke bawah. Untuk memperbesar tulisan ini, silakan klik tulisannya, lalu kita perbesar. Nah,
Untuk memastikan agar saat di play hanya kelihatan segini saja sesuai dengan yang kita buat, pastikan kita mengklik area kamera di sini. Jadi nanti setelah di play hasilnya akan seperti ini. Lalu selanjutnya teks lagi buat datang kita taruh ke dan jadi untuk mengubah font ini, cara menulisnya kita bisa klik tangan ini, lalu kita tinggal pilih apakah dia berbentuk pen, ini kita langsung recent use. Tidak pakai hand. Pastikan kita mengikuti cara yang tadi untuk memastikan kameranya tetap stay di sini. Jadi kita tinggal klik kamera di sini. Lanjut kita play dari awal. Ini hasilnya. Kita lanjut lagi. Nah, di sini apabila teksnya kepanjangan, kita bisa edit teks. Tinggal klik 2 kali, lalu klik edit teks. Pastikan kita bisa mengenternya. Nah, tinggal di zoom. Apabila dirasa masih kurang, kita masih bisa mengeditnya. Lalu ingat, klik gambar kamera ini lagi. Selanjutnya kita akan menyisipkan sebuah gambar. Baik, untuk menyisipkan gambar, kita bisa klik icon di sini, add new image. Di sini kita bisa melihat gambar-gambar yang sudah disediakan langsung di aplikasi Sparkle Video Scribe. Tapi untuk mengupload gambar yang ada di laptop kita tinggal klik icon ini, dari tempat kita menyimpan gambar tersebut, klik open. Otomatis mereka akan mengimportnya. Di sini kita bisa memilih style dia untuk masuk, apakah dia digambar
atau langsung masuk. Oke. Jadi selanjutnya kita akan coba untuk menyisipkan lagu. Tinggal klik icon yang ini. Kita langsung bisa memilih lagu-lagu yang sudah disediakan oleh aplikasi Sparkle Video Scribe. Kita bisa memilih genre dari lagunya. Yes. Contohnya, kita bisa play dulu agar kita tahu lagunya. Untuk memilihnya kita langsung klik saja, lalu klik tanda centang. Otomatis lagu akan sudah ada di area kerja kita. Jika di play, maka lagu tersebut akan hidup sendiri. Nah, di sini adalah option untuk mengganti background dari area kerja. Tinggal klik di sini. Di sini kita bisa memilih background area kerja kita sesuai dengan pilihan kita. Seperti ini. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Dan kita juga bisa merecord kata-kata yang ada di area kerja kita sendiri langsung di aplikasi Video Scribe tersebut, atau kita bisa mengupload dari laptop kita sendiri dengan cara sama dengan mengupload gambar tadi. Nah, untuk men-save pekerjaan yang sudah kita buat, ya tinggal klik save or export di sini. Oke. Nah, untuk mengekspor hasil dari area kerja yang sudah kita buat, kita bisa klik gambar ini, icon ini. Kita bisa memilih zoom at end atau tidak. Apabila kita memilih zoom at end, maka otomatis area kerja tersebut pada akhirnya akan kelihatan semua. Apabila tidak, maka hasil akhir dari area kerja tersebut akan melihat pada bagian terakhir saja. Sini kita bisa memilih di mana kita akan mengekspornya. Apabila kita bisa di YouTube, bisa di Vimeo, atau dalam bentuk PowerPoint. Kita juga bisa mendownloadnya menjadi video. WMF normal murid akan disimpan di sini. Desktop DC, namanya contoh. Kita tinggal klik centang dan otomatis akan dirender oleh Video Scribe.
Eh, menurut saya, salah satu kekurangan dari VideoScribe ini adalah lamanya dia saat merender. Berdasarkan pengalaman saya sendiri, tergantung dari laptop yang digunakan, kecepatan merendernya pun bisa berbeda. Dan berdasarkan pengalaman saya sendiri, dulu merendernya bisa sampai 1 jaman, padahal videonya tidak sampai 5 menit. Bisa dilihat di sini, video yang kita buat tidak sampai 1 menit, tetapi untuk merendernya cukup lama. Sini kita harus sabar menunggu. Nah, inilah efek zoom and end. Dia akan melihatkan ini hasil video yang sudah kita buat. Ada salah satu fungsi yang lupa saya jelaskan, yaitu di sini kita bisa melihat atau mengedit kapan dia keluar, waktu dia keluar, kapan, berapa lama waktu animasinya, apakah 3 detik, di pause untuk diperlihatkan hasil akhirnya, dan transisi dari kata pertama ke kata selanjutnya. Caranya kita tinggal mengklik kata yang mana kita akan edit, apakah Omsassiast ini, kita tinggal klik 2 kali. Nah, di sini kita bisa edit waktu menganimasikannya, lalu pause-nya dia berapa lama, dan transisinya untuk ke kata selanjutnya. Di sini akan diperlihatkan jumlah waktu yang digunakan untuk satu kata saja. Di sini jumlahnya yaitu 4,5 detik. Dan juga ada icon untuk menambahkan chart. Di sini kita bisa memilih jenis chartnya, apakah bar, pie, atau line. Fontnya, lalu label locationnya, apakah dia di luar, di dalam, atau tidak ada sama sekali. Sebagai contoh, maka akan muncul seperti ini. Oh ya, untuk menghapus sesuatu di area kerja Anda, kalian tinggal klik apa yang akan dihapus, lalu bisa klik delete atau backspace. Baik, demikian video tutorial yang sudah ditayangkan. Apakah ada hal yang ingin ditanyakan mengenai video tadi? Baik, karena tidak ada yang ingin bertanya, silakan rekan-rekan mempraktikkan hal yang telah dipelajari tadi. Apabila ada hal yang ingin ditanyakan, rekan-rekan bisa menghubungi saya.
Sekian pelatihan mengenai pembuatan media pembelajaran menggunakan aplikasi VideoScribe pada hari ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.